Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Yampi dimanapun Bapak Ibu berada. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kehadiran tamu istimewa ya. Tentunya karena keahlian beliau bukan saja sebagai ahli di bidang yang akan kita bicarakan, tapi juga ada keahlian yang agak bertolak belakang gitu. Tapi apakah itu? Nanti kita kupas, kita gali pengalaman dan juga hasil karya beliau melalui podcast Yampi. Kita hadirkan, untuk itu saya akan sapa dulu tamu istimewa kita, yaitu Pak Dr. Agus. Selamat siang Pak Dr. Agus. Boleh sedikit Bapak menyampaikan mulai dari pendidikan, mulai dari pengalaman di dalam bidang profesi ya, baru nanti saya akan nanya semuanya itu. Ya, silakan Pak Agus. Ya, terima kasih sahabat Yampi ya. Salam kenal, nama saya Agus Soma Miharja. Tapi sekarang dikenal Agus Koro, Bu. Oh, Agus Koro, ya. Agus Tempe Koro. Ya. Dulu saya dikenal Agus Udang. Oh, Agus karena Udang. saya orang perikanan dan cukup lama menggeluti udang dari awal. Ya. Awal adanya udang ke Indonesia tahun 1980-an ya. Gitu saya masih kuliah udah ngurusin udang. Terus sekarang tiba-tiba ngurusin kacang koro. Nah, ini cukup menarik kan ya Pak ya? Iya, banyak itu yang jauh, tanya Pak. ya. Jauh sekali. Yang itu di mana kacang koro? Tapi oke ya. Justru itu yang menarik dalam perbincangan. Jadi saya dikenal Agus Koro sekarang. Mungkin pendidikan Bapak dari mana? Iya, saya alumni IPB jurusan perikanan. Budidaya. Kemudian saya lulus tahun 88 ya, seangkatan 20 tahun 83 masuknya. Kemudian kerja di lapangan, ngurusin pembenihan udang. Kemudian saya ambil S2 lagi di IPB juga, masih juga manajemen. Di zaman dulu ada, sekarang jadi sekolah bisnis ya. Kalau dulu MMA, Magister Manajemen Agribisnis. Saya lulus tahun 99. Kemudian setelah kerja juga di udang, saya dapat kesempatan ke luar negeri, bekerja di perusahaan asing, tinggal 6 tahun di Bangkok, di Thailand. Untuk wilayah Asia, negara-negara di mana saya bekerja itu yang semuanya ada pantai, karena urusannya masih udang. Dari India, pesisir India, Bangladesh, Myanmar sampai ke Cina, itu saya sudah cukup kenyang lah. Tinggal di Bangkok. 2 tahun kerja, kemudian saya pikir udah cukup. Saya masuk kembali ke kampus Asian Institute of Technology di Thailand. Ngambil S3 juga masih perikanan. Jadi saya dalamin waktu itu saya selalu solving problem ya. Jadi waktu itu masalah yang ada di aquaculture, khususnya marine fish, ikan-ikan laut, itu adalah masalah pertama kali ikan-ikan laut itu menetas, ukuran mulutnya kecil sekali. Ikannya besar, kakap, kerapu besar. Tapi begitu netas, di telurnya jutaan itu, kalau nggak ketemu dengan makanan yang pas gitu, pas dengan mulutnya, dia nggak bisa hidup. Nah, jadi itu challenge-nya, dan saya melakukan penelitian di situ, dan kembali ke Indonesia, urusin aquaculture lagi. Dari udang, pembenihan segala macam, kerjanya cukup deh untuk aquaculture. Nah, satu saat saya kerja di perusahaan cukup besar juga di Indonesia. Tapi kan sudah cukup sekarang untuk perusahaan. Saya tinggal bagaimana nih saya ke masyarakat nih. Terjun juga masih di perikanan. Tapi lihat, ada panggilan koro. Nah, ini yang menarik Pak. Ujuk-ujuk gitu, tiba-tiba akhirnya ada pemikiran ke kacang koro. Ini pasti ada latar belakang yang mendorong Bapak untuk ini perlu diperhatikan. Nah, ini apa yang mendorong ini? Ini pertanyaan menarik dan saya selalu jawabannya sama. Jadi setelah saya mundur dari perusahaan yang bergerak di aquaculture, saya dapat kesempatan untuk kerja dengan beberapa lembaga yang cukup terhormat ya.
Jadi saya sempat jadi salah satu anggota teknisnya ya di CEIN, Community Ekonomi Industri Nasional, di mana saya diminta untuk membawahi waktu itu perikanan, kelautan dan pertanian, dan peternakan. Nah, zaman periode Pak Jokowi yang pertama, di situ saya sering ke pelosok-pelosok, urusannya ikan dan peternakan sih. Tapi kemana saya pergi, daerah-daerah yang terisolir begitu jauh, banyak ikan di situ, di Papua misalnya ya, orang masih makan tempe. Makan tempe, jadi tempe itu udah kemana-mana, jadi makanan pokok kan. Kemana-mana, saya ke Papua, ke Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, mereka pasti makan tempe. Udah itu jadi catatan saya aja. Kemudian saya sempat diminta jadi salah satu anggota Komisi Teknis Pangan dan Pertanian di Dewan Riset Nasional sebelum BRIN. Nah itu kan hanya beberapa timnya, hanya beberapa anggota saja, dan 7 orang kalau tidak salah. Saya salah satunya anggota Komisi Teknis Pangan dan Pertanian. Nah di situ saya pelajari kan, baca, lihat data segala macam. Wah, ini sebenarnya kita ini banyak masalah, gitu. Kita seolah-olah lucu bagi saya ketika melihat semua orang kita makan tempe. Saya lihat produksinya kedelai kita rendah sekali, sementara rakyat merasa makan tempe adalah makanan pokok dan seperti itu makanan kita gitu. Saya pelajari impornya ternyata mencengangkan gitu. Oh, impor kita ya bisa 2,5 sampai 2,7 juta ton satu tahun. Nah sekarang saya lihat kita hanya produksi sekitar 300.000 ton belakangan kurang lebih. Terus dari mana itu? Ya impor semua. Loh kita kok nggak sadar kita makan tempe, itu impor semua. Nah kemudian ketika saya mulai tertarik ke situ, kadang-kadang lihat di koran, di media ada demo pengrajin tempe. Demo karena apa? Tiba-tiba harga kedelai naik dari 6.000 jadi 8.500. 1 tahun kemudian demo lagi 8.500 sampai 12.000, 13.000. Tapi ini nggak benar. Pasti ada sesuatu yang harus kita betulin. Nah, setelah Dewan Riset Nasional beralih ke BRIN, saya kan bukan dari lembaga, ada institusi yang memang tadinya seperti teman-teman yang lain, dari LIPI, dari university. Saya kan kembali lagi. Nah, ketika kembali lagi, saya bilang saya harus teruskan ini karena ini permasalahan. Gitu. Itu baru satu dari kedelai, belum lagi dari terigu. Kita impor terigu tuh 10 juta sampai 11 juta ton 1 tahun. Terigu dari gandum. Gandum tuh nggak tumbuh di sini. Ini ada yang salah lagi. Harus dikembalikan ini. Kalau enggak, selamanya kita akan menjadi bangsa yang tergantung dari makanan pokok saja. Harus tergantung dari negara lain. Ini ada yang salah gitu. Nah, saya coba cari info ke sana kemari. Akhirnya saya pikir ya udahlah saya yang bergerak sini. Ya itulah mengapa tiba-tiba udang saya selesaikan. Apakah salah satu dari pembuatan tempe tahu itu harus kacang koro? Maksud saya apakah ada jenis kacang-kacang lain? Ini histori ya Bu ya. Jadi ceritanya ini juga banyak pertanyaan seperti ini. Kenapa koro katanya? Ya saya kan tahunya koro. Nah tahunya dari mana? Nah, jadi saya kan orang udang dan sampai hari ini saya masih tetap ada ahli di sana ya Pak. Ada tambak udang ya. Beberapa tahun lalu saya ada hatchery udang karena itu bagian dari hidup saya dan itu income saya gitu. Nah ketika saya ada satu pemenihan udang di Situbondo di Jawa Timur. Biasa kalau pagi-pagi kalau saya ke sana saya suka jogging, belusukan. Nah, saya naik ke atas ya dari Situbondo dari pantai naik ke atas tuh ada perkampungan, ada ibu-ibu jemur kacang. Bagus sekali ini kacangnya putih, bersih, besar. Bu ini apa? Kacang koro Pak. Boleh deh saya minta. Nah, saya mintalah sedikit, ada mungkin 15 biji yang masukin di saku dan dia bawa pulang. Bisa tanam di Bogor. Ini kacang apa gitu, besar, cepat. Setelah sampai tua, saya nggak tahu mau diapain. Nah kemudian saya coba goreng, keras sekali, dimasak susah juga.
Nah, itulah ada istri saya. Waktu selama di Bangkok, kita sering bikin tempe. Nah, kita coba bikin tempe. Dari itu, gitu. Iya, tempe kan di Bangkok juga banyak kedelai kan. Jadi bikin tempe kedelai. Nyampe di rumah, ini ada kacang, bisa nggak dibuat tempe? Setelah dibuat tempe, bisa. Kenapa kita harus selalu tergantung pada kedelai? Ini kan kacang koro bisa. Gitu, rasanya sama aja. Tidak jauh beda. Ya, nggak jauh beda-beda amat gitu. Ya tentu tidak sama karena ini bukan kedelai kan. Betul. Jadi akhirnya nggak ini aja kembangkan. Nah, jadi kalau kacang-kacang lain ya nggak kepikir. Ya pikir ilhamnya gitu. Nah itu aja lah yang saya tahu. Timur memang kenalnya kacang koro, Pak. Jadi itu betul. Memang kayaknya oleh-oleh itu nggak ketinggalan tuh kacang koro. Mulai dari Surabaya sampai ke ujung itu pasti ada kacang koro gitu. Setelah mungkin itu saya kali, Pak. Saya berusukan sama istri saya berdua hampir 2 minggu kali. Di mana ada informasi kacang koro, saya datangin itu di Bondowoso, pokoknya Bondowoso, Probolinggo, Banyuwangi. Saya telusurin di mana ada kacang koro, saya datangin. Diapain? Dimasaknya gini. Mana tanamnya gini, udah sampai akhirnya oke deh, saya ada komunitas nih orang-orang, saya belajar dari mereka gitu. Lama-lama saya lihat juga baca-baca, ini dulu ada orang-orang sebelum saya yang mengerjakan ini, tapi mereka senang sih ketika saya hubungi, wah senang Pak Agus yang meneruskan, saya udah capek dulu sampai kemana-mana nggak berhasil. Ada satu almarhum Pak Dani dulu namanya, Pak Dani Empu Dandun. Datang ke Bogor, Pak Agus, makasih diterusan lagi, saya udah lama ke sini. Habis itu ada lagi Pak Agus Priyono namanya, Agus Prianto. Pak Agus, saya datangin tuh ke Jogja, ketemu Pak Agusnya, bikin tempe, ketemu Pak Kusno, siapa-siapa, saya datangin berdua sama istri saya. Ketemu, jadi oke deh, berarti mereka juga seneng lah, Pak Agus sedang teruskan katanya. Nah, jadi sampai hari ini karena saya sudah merasa diamanatkan oleh pendahulu-pendahulu, ya saya nggak boleh berhenti lagi. Itulah mengapa saya sampai udangnya nggak keurus. Berarti kan, apakah dengan sekarang Bapak beralih ke menekuni kacang koro, apakah itu artinya bahwa dari sisi perikanan itu sudah cukup mapan gitu Pak? Dari sisi konsumsi ya, kan kita bicara kalau konsumsi kan ada udang, terus ini sudahlah masyarakat Indonesia ini dari sisi konsumsi kan. Sebenarnya challenge-nya masih banyak di udang juga, apalagi banyak ya belakangan kan masalah lingkungan, masalah apa. Saya masih tetap ikutin, hanya saya pikir di udang kan sudah banyak orang yang ngurusin. Sekarang industrinya juga mapan. Asosiasinya juga aktif, kuat, mereka terus, kami masih komunikasi. Saya salah satu pendiri di forum Udang Indonesia, masih aktif juga, ya. Cuman kan itu udah banyak lah orang-orang, jadi saya bilang udah itu jalan aja, saya musim koro dulu. Artinya gitu. Itu udah didelegasikan gitu ya Pak, biar ini udah jalan, biar jalan yang ini belum ada yang. Ya kalau orang-orang tanya, orang-orang teman saya pertanian kan. Orang pertanian, kok kamu ngurusin koro dari mana? Ya terus kamu yang orang pertanian kenapa nggak ngurusin? Ya kalau kamu ada ngurusin, saya nggak ngurusin ini gitu. Kayak guyonnya gitu aja. Lah, saya cari orang pertanian, orang tanah, orang mana nggak ada yang ngurusin, ya udah saya ngurusin dulu. Kalau ada yang ngurusin, ya sudah silakan teruskan gitu. Iya. Nah, jadi ini tantangan aja. Ya Pak? Ya tantangan mungkin juga amanah. Amanah, iya. Nah, sudah berapa tahun Pak ini berjalan? Kalau ditelusuri, saya ada app. Saya biasanya dokumentasi itu di Facebook. Orang-orang tua zaman kita ini kan nggak ada Instagram dulu ya. Belum Facebook. Jadi kalau saya tarik ke belakang, mulai saya ada kacang koro, saya pasang itu tahun 2017. Oh, 2018 itu ya sudah mulai. Waktu di situ Bondo ada pembenahan udang tuh 2017. Nah saya mulai di situ nanam. Terus lihat buat tempe pertama itu kayaknya di Facebook ada 2018 tuh pertama tempenya ini. Persis seperti ini. Nah ini buat ininya saya yang buat sendiri. Jadi ini produksi. Pak, iya, jadi dari logo ini sederhana sekali. Kata anak-anak sekarang ada artinya nggak Pak ini? Ya ini Canapalia ya.
Carnappalia itu ya nama Latin dari koro pedang. Dari kacang koro. Nah, Carnappalia ensiformis nih yang putih ini. Yeah. Terus di sini inovasi leluhur warisan Nusantara. Iya. Jadi ini jenis tertentu ya Pak? Iya, jadi ini varietasnya itu. Kacang koro mah belum ada varietas. Oh, ya. Cuma satu Pak. Kan beda Pak, padi itu varietasnya ada. Ya, kalau di Indonesia ada dua. Iya. Carnappalia ensiformis yang putih sama Carnappalia gladiata yang merah. Nah, yang kita pakai yang putih. Nah, kalau di ini banyak Carnappalia macam-macam di luar negeri itu, di India juga ada, di beberapa daerah ada. Nah, kalau yang koro di Jawa namanya koro benguk, itu lain. Itu sebenarnya bukan Carnappalia, itu mukuna. Jadi jenisnya lain. Orang Jawa ini kacang-kacangan disebut kacang koro aja. Kelompoknya ada koro bedok, ada koro benguk, ada koro ireng, ada apa. Itu beda-beda ya. Jadi klasifikasinya saya belajar. Jadi ini awalnya Bapak satu ini aja. Iya. Ya, ini untuk promosi aja, promosi terus, pameran, ikutan, terus hanya untuk memperkenalkan. Lama-lama pikir saya harus mulai ke bisnis. Iya. Ya, ternyata juga bisnis tidak gampang ya, karena ini barang tidak masalahnya di petani juga jarang. Dulu pernah banyak, sekarang ini udah sulit lagi. Jadi kami sampai ke Lampung, ke Jambi, ke Riau, lihat dulu ada yang nanam. Sekarang karena saya mungkin tidak perhatikan lagi ke sana, itu mungkin masih ada kalau dikumpulkan lagi. Mungkin juga mereka sudah pikir nggak ada yang ngurusin lagi, jadi mungkin juga udah. Bagaimana Bapak akhirnya ingin mengembangkan? Nah, tentunya harus ada binaan dari Bapak ya, wilayah mana saja itu. Ya, akhirnya ketika tempenya jalan, mulai pelaku, kita tiba-tiba cari sumber bahan bakunya nggak ada. Nah, ya kan petani ini mereka sangat real ya, sangat realistik. Ketika ada yang beli ya tanam, nggak ada yang beli ya sudah. Nah, ketika saya mau mengembangkan itu kondisinya lagi turun, tidak ada lagi yang nanam, jarang lagi yang nanam. Ya terpaksa kami ke kampung-kampung, ke daerah-daerah, kasihkan bibit. Jadi yang awalnya dari Bondowoso itu. Situbondo, tanam di Bogor, kumpulkan, dibagi-bagi, ada yang jadi. Kemudian ketika butuh ya saya cari lagi benihnya dibagi. Jadi awalnya pembibitan sendiri ya Pak? Ya sebagian sendiri, sebagian beli, dibagi-bagi ke petani dengan harapan nanam. Nah cuman kan mereka juga namanya baru coba ya, nanam ya Pak saya tanam. Mana sekarang? Wah sedikit Pak gitu. Susah kan? Apakah ini bisa di lahan yang bergandengan dengan kedelai Pak? Justru ini tuh saya lihat ya di mana-mana, di literatur juga, kacang koro itu termasuk tanaman yang katakanlah bandel, tidak butuh banyak air. Di daerah-daerah yang marginal tuh hidup. Ya hanya butuh pada saat awal ditanam, itu mungkin sampai 1 bulan masih ada air. Setelah itu dia tumbuh di tempat yang kering malah tumbuh. Di Bogor yang hujan terus atau sekarang musim hujan terus, ya malah nggak bagus, busuk. Jadi tidak bisa tangkap tibit, tidak bisa akarnya itu terendam air. Jadi tanah yang cocok tanah yang gembur. Kering ya berarti ya. Kalau hujan tuh langsung serap gitu. Nah ini daerah tanah berpasir. Jadi berarti daerah-daerah gersang malah bagus ya? Ya, jadi sebenarnya saya tertariknya ini gitu. Untuk dikembangkan di daerah-daerah marginal, ya, yang kurang air, mungkin ditanam pada saat akhir-akhir musim hujan, tumbuh, itu biarkan. Ya, jadi untuk tumpang sari, untuk tambahan aja. Karena kalau khusus nanam koro pedang ini intensif, jadi monokultur gitu malah monokultur, jangan ya. Kalau menurut saya harga kan nggak boleh terlalu mahal. Kalau terlalu mahal, gantikan kedelai, mendingan beli kedelai aja Pak katanya. Kalau kacang koro masih mahal mah, buat apa gitu. Betul. Nah jadi ini harus murah, tapi karena harus murah tidak boleh intensif. Bisa sih kalau intensifnya betul-betul. Kalau petani nggak bisa lah. Kalau intensif kan pemodal. Pemodal bisa intensif ya. Kalau pasarnya juga nggak bisa, jangan ke pasar tradisional. Karena pasar tradisional maunya murah,
besar, murah, kenyang kan. Murah, betul. Nah itu belum bisa bersaing dengan kedelai. Nah kalau tadi itu ya, kalau monokultur atau ini intensif berarti perlu modal, berarti harus punya gandengan dong Pak ya, artinya kerjasama dengan pihak pemodal gitu. Ya bisa, dan sekarang sih sebenarnya kalau teman-teman Yampi, sahabat Yampi ya, lihat kalau bisa lihat di sini, ini kan ada tempe, ada kecap, sebenarnya tepung, ada ini tepung. Ya, ini tepung ini ya kalau udah jadi tepung kan jadi kue-kue. Sebenarnya kita ada beberapa macam kue kita nggak ke bawah tadi. Apakah ini bisa juga makanan bayi gitu ya? Ini yang sekarang banyak di. Ini kalau dibuat untuk makanan bayi lebih bagus sebenarnya adalah tepung tempenya. Jadi dibuat tempe. Ini terus baru kemudian ditepungkan. Ya, itu jadi makanan bayi. Ini ada beberapa perguruan tinggi. Kalau nggak salah, Universitas Al-Azhar di Jakarta juga melakukan riset untuk ini bayi. Nah, itu bagus. Jadi dari sisi nutrisinya nggak kalah. Makanya Pak, mungkin jadi alternatif pangan ya Pak. Iya, ini untuk pangan sehat ya. Jadi tepung tempe koro. Tempe koro ini ya sekarang hanya belum bisa masif karena bahan bakunya masih kita ajak petani nanam. Ya, bedanya dengan kedelai, kalau kedelai itu banyak lemaknya ya, ada fatnya. Kalau ada fat lemak ya, ada minyak kedelai kan, kedelai. Kalau koro ini non fat, jadi tidak berlemak. Jadi nah, jadi kalau kedelai ada istilahnya bungkil kedelai, diperas diambil minyaknya, ini nggak bisa, karena non fat sedikit sekali lemaknya. Nah ini bedanya dengan kedelai juga, kalau proteinnya sedikit lebih rendah dari kedelai. Proteinnya lebih rendah. Iya, kalau kedelai itu proteinnya antara 28-32 ya. Mungkin kadang-kadang ada yang bilang sampai 35% protein. Kalau ini antara 23 sampai 27%. Itu kan cukup tinggi. Masih tinggi kan dibanding jagung, singkong. Makanya ini masih bisa sebagai tambahan protein. Ya, ini bedanya juga dengan kedelai adalah karbohidratnya. Jadi masih mengandung karbohidrat cukup tinggi. Tinggi nih Pak. Jadi karbohidratnya itu hampir 50 sampai 55% mungkin. Jadi masih ada sumber tenaga. Jadi sebenarnya kalau kita makan nasi plus protein, makan ini cukup. Ya, karena karbohidratnya cukup tinggi, proteinnya juga lumayan tinggi gitu. Jadi ini sangat efisien sebenarnya. Nah, saya lihat di Jawa Timur, di Lumajang mungkin itu ada nasi koro. Jadi mereka udah biasa mungkin direbus. Terus dicampur ya? Iya, campur dengan kelapa atau pakai singkong lah. Saya pernah makan tuh Pak, karena saya orang Jawa Timur. Nah, itu ada zaman dulu nasi koro. Ya itu pasti kenyang. Kemudian udah ada proteinnya. Nah, kita ingin sebenarnya ini masuk menjadi real food, makanan sehat. Ya, yang harus dikembangkan. Artinya kan layak untuk dikonsumsi, untuk mendapatkan tadi sangat layak nutrisinya. Sangat layak. Jadi tadi beda dengan kedelai. Mungkin ini juga keuntungannya saya bisa bilang sebagian besar kedelai impor itu kan GMO. Kita tahu GMO yang itu ya Pak. Ya mereka industri kan. Industri itu kan pasti direkayasa sedemikian rupa supaya efisien. Produktivitasnya tinggi kan. Seragam, ukurannya, warnanya semua itu GMO lah. Nggak bisa dibilang enggak. Nah ini kan masih natural. Jadi ini orang-orang yang paham kesehatan sekarang udah mulai melirik ke sini. Nah itulah kami sekarang sedang berupaya untuk mengajak petani, ayo nanam, jangan jadikan dulu sebagai tanaman pokok, apa-apa jadi tanaman selak gitu tumpang sari. Mungkin jangan dipikir usaha utama deh. Jadi nanti mungkin satu petani dapat 100 kilo. 50 kilo, kumpulkan aja. Ini usaha tambahan gitu ya, bonus aja lah. Bonus, jadi pada saat musim kemarau, biasanya tanahnya nggak sampai apa-apa, ya tanaman aja ini. Berak itu kali ini tanam. Di sawah-sawah setelah, misalnya yang dulu hanya bisa nanam 1
1 kali, ya kan 2 ada kali. Di daerah yang hanya. Ya, itu bisa di pinggir-pinggir pematang, di lereng-lerengnya. Ini bisa ditanam. Jadi saya rasa kalau itu pun jadi pendapatan petani, misalnya petani nanam aja dapat katakanlah 100 kilo, 50 kilo, 70 kilo, ya kita bisa beli kan malah jadi banyak, Pak? Ya. Berapa harga jualnya? Kalau kami sekarang ya di Bogor kita terima 7.000. 7.000. Ya, 7.000. Kenapa harus 7.000? Ya. Ya kita nanti kan petani kadang-kadang ya saya tahu lah petani kalau mau sortir repot Pak, akhirnya ya kita datang ke kita. Ini semua kita terima ya, kecuali yang udah busuk sekali gitu. Ya udah nanti kita bagi-bagi gitu, yang nggak terima ya jadi pakan peneliti buat pakan ternak, pet ayam gitu. Jadi sementara ini petani ya saya terima aja lah meskipun tidak. Itu dari mana? Kami sekarang punya binaan itu satu di Sukabumi, di Surade. Sukabumi Selatan, ya ada teman petambak yang tertarik, dia punya banyak petani kenalan, kita jadi binaan kami. Kemudian yang kedua di Limbangan di Garut, itu teman-temannya Pak Teten Mas Duki, kita bina juga, ada hasilnya kita beli, kemudian juga kita ajak mereka latihan bikin tempe. Ya kalau nggak dijual ke kita ya bikin tempe aja di sana sendiri nggak apa-apa gitu. Ya artinya mereka produksi sendiri. Ya produksi untuk sendiri juga nggak apa-apa gitu. Jadi jangan khawatir nanam nanti nggak ada yang ada yang makan, nggak ada yang beli. Gitu ya. Iya. Jadi bahan baku tetap Bapak ambil dari kelompok tani yang ada di wilayah Jawa Barat. Jawa Barat. Tapi saya juga beli dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau sekarang ya kalau itu belum banyak kan, dan saya paling tidak bisa ketika Pak dulu saya nanam ini katanya Bapak yang minta, saya bilang bener ya saya minta nyuruh tanam, ya saya dengar Pak, ya udah kalau gitu saya beli, jadi saya beli karena sekarang pasarnya juga rasa-rasanya tahun ini sudah ada, kita udah produksinya udah cukup banyak penerimaan juga, nah sekarang udah masuk baru memulai awal tahun ini masuk sedang launching di beberapa pasar modern gitu. Retail modern, ya harus perkenalkan dulu karena apa TB apa gitu. Itu tidak gampang. Tidak gampang. Tapi Bapak masih terpenuhi lah kebutuhan dasar tempe ini. Sekarang terpenuhi. Ya, cuman kalau kayak dengan pasar modern bilang Pak kita nggak bisa kalau hanya segini, nanti harus banyak. Saya ngomong nggak apa-apa, 4 bulan harus naikin sekian. Ya, saya bilang petani ayo dong nanam, ini udah ada pasarnya. Gitu. Tapi kan sifatnya kalau nggak salah dengar saya ini sebagai tanaman penyelah ya, bukan utama karena saya tidak menyarankan utama karena yang pertama ini peliharanya sampai kacang koro itu 4 bulan tuh baru bisa panen. Itu pun hasilnya nanti kacangnya nggak kering. Bisa kita buat tempe, buat apa. Tapi kalau kita mau bisnis jangka panjang, di mana harus logistiknya mungkin sekarang nanti dikirim ke mana, disimpan nggak langsung dibikin, harus sampai kering. Kalau kering itu 5,5 bulan sampai 6 bulan baru masih kering. Bisa ya. Nah itu kalau udah kering itu disimpan 1 tahun bisa. Jadi sementara kami belum bisa terima yang basah, karena yang basah harus segera diproses kan. Sementara kami masih menjadi buffer dulu, nanti baru diolah. Jadi dan kami harus punya buffer, kalau enggak ketika pasarnya di-create ini habis kan. Jadi sekarang saya harus punya pasar, hanya punya stok. Ini harus bisa 6 bulan ke depan saya harus masih bisa ada. Masih bisa. Berarti Bapak menerima dari petani itu dalam kondisi kering ya Pak? Kondisi kering. Nah mereka cukup dengan matahari gitu saja? Atau? Setelah kalau kering di pohon itu bagus ya. Nanti setelah itu tinggal dibuka, ya mungkin masih dijemur sebentar, baru dikirim. Iya, jadi bukan panen langsung kirim ya, karena itu basah tadi tuh Pak. Iya, kalau panennya itu kalau kering, makanya sampai 5 bulan setengah itu. Berarti sampai tua, ya. Sampai warna coklat. Warna coklat, Iya, baru bisa. Jadi sementara kami baru, karena ini tahap antara telur dan ayam. Kan. Iya, mana dulu gitu ya. Iya, jadi saya
harus berani buka pasar, sementara petaninya masih ragu-ragu. Pasar minta, kayak Pak Gus harus ada siap segini. Iya, saya bilang, tapi kan petani masih ini, jadi saya masih, yang penting continue dulu. Berarti sekarang harus simultan ya Pak ya? Ke depan, ke belakang. Harus memperoleh bahan bakunya, di satu sisi pasarnya juga udah. Iya, kayak pocok-pocok. Gitu ya? Maju dulu ke depan satu langkah gitu kan. Ayo ke pasarnya, ayo dong. Ini ada barang ini. Artinya kan tidak menunggu bahan bakunya tersedia di pasar ya, jadi harus dulu kan udah dilalui itu. Kami udah yakin bahwa itu bisa. Jadi sekarang begitu ada kelihatan ada petani yang mau, ya pasarnya saya paksakan. Nanti ke petani ini udah ada nih yang belinya. Meyakinkan mereka. Sekarang tahapnya adalah petani sudah merasa karena udah kita beli juga. Oh iya, ini dibeli oleh Pak Agus. Jadi kita nanam deh. Waktu awal-awal benar enggak katanya. Nanti kayak porang. Wah, nanti kayak talus beneng, banyak cerita gitu, jarak, karena mereka pikir nanti kita. Tapi mungkin mereka mau kalau memang itu memberikan nilai tambah ya Pak ya? Iya, tapi gini, tambahan itunya? Tambahan penghasilan aja. Jadi pada saat nanam singkong misalnya, ya udah pinggir-pinggirnya kasih tanam ini. Ini kan 5 bulan, singkong kan 8 bulan. Jadi ada sela-selanya gitu. Nanam jagung kan cuma 3 bulan. Nah setelah jagungnya beres, nanti di bawahnya tumbuh ke atas, potong aja jagungnya tinggal ini. Nah itu bisa juga. Jadi pintar-pintarnya petani memanfaatkan ini, nggak usah dipikirin dipupuk, nggak usah. Apa yang ada di situ aja dulu. Karena kita juga sekarang kalau hanya harus budidaya ini dengan intensif dipupuk segala macam, biayanya mahal. Nah itu Pak. Masalahnya ini kita tidak bisa beli sama lebih dari harga kedelai impor. Betul Pak. Makanya kan petani juga cerdas ya Pak. Jadi begitu dilihat lah kok gitu kan. Nah, untuk tanah yang subur di Cipanas atau yang biasa pakai sayuran, 45 hari sudah panen, ya itu aja biar aja, nggak usah tanam ini. Nah, di kampung-kampung, di desa-desa, pinggir hutan, yang nggak ada itu, ya tanam ini. Jadi memang alternatifnya ya Pak ya, ini tuh dianjurkan atau disarankan di daerah-daerah marginal tadi ya Pak ya. Kalau udah subur di suatu tempat yang memang sudah hortikulturanya udah jalan, ya sudah ya gitu udah, kan. Jangan diganti ini. Tapi kalau misalnya di pinggir-pinggirnya, kalau di sela, di sela-selanya kan itu, ada di tanah tuh kan di kita tidak rata kan ada lerengnya, yang nggak bisa ya tanam aja. Saya tanam di pinggir petakan tambak kok. Bisa. Tapi ya itu tadi syaratnya jangan ini ya Pak, basah ya. Jangan tanahnya jangan tanah yang tergenang. Nggak poros sehingga ini busuk. Takutnya nanti busuk. Kemudian juga kalau pas panen tumbuh besar musim hujan terus kayak di Bogor itu juga busuk juga buahnya. Jadi ini ya tanaman di tempat yang agak kering. Dan memang tanaman kering kalau di Banyuwangi. Jadi kayak Madura cocok tuh Pak ya? Madura kan itu tanah kering. Di Madura kan kita tanah yang subur kan hanya di beberapa tempat aja kan. Tanah yang lain kan banyak yang marginal. Jogja itu Pak ada. Di Jogja Selatan itu di pesisir di daerah Wates di selatan ya. Kemudian di Wonosari itu banyak yang tanam. Nah itu sekarang menjadi bagian dari ini Bapak. Ada beberapa kelompok yang dengan kita jadi bina asosiasi korup pedang. Kita ada asosiasi korup pedang juga kok. Jadi saya waktu ketemu orang-orang, ayo kita bikin asosiasi, ya kita bikin. Terus mereka juga ada yang mengembangkan ini, bukan hanya saya di Jawa, di Wonosari, Wonogiri ada juga yang dengan kita kontak terus. Bahkan mereka lebih maju, sudah kirim, udah buat bacem di dalam kaleng. Dalam kaleng. Tempe bacem, tempe koro. Ya kalau di bacem ini enak. Tempe bacemnya itu. Nah Pak, proses ini tentu pakai ini ya peralatan mesin yang enggak, ini pengrajin tempe yang udah biasa pasti bisa ini. Raginya ragi tempe biasa kok. Nah ini sehingga tidak hanya tempe yang Bapak kembangkan kan,
ada tepung-tepungan ini. Tentunya ini memerlukan alat. Ya, tepung membuat alat penepung biasa. Jadi kita keringkan dulu. Udah kering kita buat tepung, ya. Tapi sebelum dikeringkan kita sebenarnya kita rebus dulu, kemudian dikeringkan karena. Jadi Bapak punya rumah produksi gitu? Ada rumah produksi di Bogor. Iya. Untuk semua riset ya, kayak kecap apa semua kita cobain ya. Iya. Thank you.